Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Solihatunisa, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam semester 7 kelas C. Saat ini, saya akan membahas mengenai Sociology of Dakwah, Scientific Alternative Conflict Resolution Religious. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sosiologi merupakan salah satu rumpun ilmu yang berkaitan dengan keilmuan sosial, yang di dalamnya terdapat peranata sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan juga lembaga sosial yang di dalamnya melingkup kehidupan berbagai aspek masyarakat. Nah, sosiologi ini merupakan keilmuan yang menunjang bagi ilmu dakwah, tetapi salah satu dari sekian problema pada perlintasan dakwah ini menjadi bukti bahwa ilmu dakwah pun sedang mengalami kondisi polemik sosio-kultural religius. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Sosiologi dakwah sebagai ilmu yang menjadi solusi keteraturan sosial mencetuskan perpaduan keilmuan seperti sosiologi, ilmu komunikasi, dan juga ilmu dakwah. Jadi, ketiga keilmuan ini saling berkaitan satu sama lain. Agar proses dari sosiologi dakwah ini berjalan dengan baik, terutama dalam penyampaian dakwah. Nah, materi kali ini terdapat 3 penyampaian. Yang pertama yaitu sosiologi, keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Yang kedua, ilmu dakwah sebagai sisi penguatannya. Yang ketiga, komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Langsung saja, yang pertama yaitu sosiologi, keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Sosiologi ini berasal dari 2 kata, yaitu sosio dan juga logos. Sosio berarti pertemanan, dan juga logos yaitu ilmu. Nah, sosiologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika sosial, dan juga perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat gitu. Nah, adanya disiplin ilmu sosiologi agama ini sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagamaan individu ataupun sekelompok yang terjadi dalam tatanan bermasyarakat gitu, yang turut serta menciptakan kerukunan dan juga kedamaian di kehidupan melalui hal mikro ataupun tindakan dan juga hal makro struktural. Jadi adanya sosiologi agama ini dilandasi dengan ilmu-ilmu agama. Nah, maka kajian dakwah yang perlu dipedomani bagi setiap umat beragama pun mengalami problematikanya gitu. Yang itu pertanda bahwa kajian dakwah perlu didampingi oleh keilmuan yang mengarahkan pada kesejahteraan. Materi berikutnya yaitu ilmu dakwah sebagai sisi penguatannya. Nah, mulanya keilmuan dakwah di Indonesia ini sempat dipertentangkan melalui diskusi, kuliah umum, dan juga seminar-seminar kajian Islam gitu. Tetapi saat ini telah menemukan keabsahannya gitu, telah menemukan pengakuannya gitu. Ternyata semua disiplin ilmu sosial ini dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Jadi ilmu sosial ini kan sangat penting gitu diperhatikan karena melalui ilmu sosial ini seorang dai khususnya dapat mengetahui keberagaman masyarakat ini itu seperti apa khususnya di Indonesia. Nah, yang perlu diketahui bahwa dakwah ini kan merupakan proses penyampaian pesan ilmu agama yang dilakukan oleh seorang dai ataupun pendakwah dan juga adanya seorang mad'u gitu yang mendengarkannya atau jamaahnya gitu yang bersosial di dalamnya dengan membawa proses interaksi sosial satu sama lain. Nah, dalam dakwah ini juga perlu mengetahui wasilah dan juga arena dakwah gitu. Karena atas dasar inilah Islam mewajibkan atas orang-orang Islam untuk membina kesejahteraan masyarakat atas baik-baiknya asas kebaikan, sandi akhlak, dan juga gotong royong. Dan disinilah Islam pun mengajarkan hal-hal baik bagaimana sih hidup harus rukun sesama tetangga gitu misalkan. Hidup harus baik sebagai umat manusia gitu, jangan merugikan satu sama lain gitu, jangan membuat keburukan di dalamnya gitu. Materi yang terakhir yaitu komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Ilmu komunikasi ini sangat penting dalam penyampaian ilmu dakwah karena
seorang komunikator ini ataupun seorang dai harus bisa menggunakan bahasa tutur kata yang baik sesuai dengan kebiasaan masyarakat gitu. Karena berbeda lapisan masyarakat ini akan berbeda penggunaan bahasanya gitu. Mungkin ada istilah yang digunakan pada saat penyampaian dakwahnya, tetapi ada satu lapisan masyarakat, misalnya lapisan yang tidak yang pendidikannya rendah akan kurang mengerti gitu. Jadi komunikator ataupun dai ini harus menyampaikan dengan bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat tersebut gitu. Nah, karena banyak sekali problema atau masalah-masalah yang timbul akibat kesalahpahaman komunikasi gitu, karena adanya miskomunikasi. Jadi komunikasi ini penting dilakukan karena adanya proses penyampaian pesan dari seorang komunikator ke komunikan ataupun pendengarnya gitu. Nah, kalau misalkan manusia diharuskan menjadi dakwah sebagai misi setiap umat beragama, ini berarti dakwah mesti memunculkan kajian komunikasi untuk menyampaikan misi umat tersebut gitu. Jadi komunikasinya juga harus dijalani dengan baik, harus diperdalam lagi kajian ilmu komunikasinya gitu, agar pesan tersebut tersampai dengan maksimal. Jadi komunikasi terbaik ini didukung oleh sebuah keadaan berlogika dan juga empiris, teman-teman. Nah, mungkin itu materi tentang sosiologi of dakwah, scientific alternative conflict resolution religious. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.